Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Madu Sudana. Kembali lagi saya akan mereview 3 jurnal yang berkaitan dengan pemanfaatan nanopartikel, partikel nano begitu ya. Mari kita lihat apa saja yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Madu Sudana dengan NIM 202307101 semester 1 mahasiswa S2 Pendidikan IPA Undiksa. Nah, jadi sebagai pengantar pertama, review jurnal ini sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah IPA masa depan yang diampu oleh Bapak Nyoman 3. Ada 3 jurnal yang akan saya review. Yang pertama itu ada Recent Progress in Nanomaterial-Based Electrochemical Biosensor for Cancer Biomarker. Jadi, bagaimana progres penggunaan nanomaterial untuk biomarker dari kanker. Nah, deteksi kanker itu sendiri. Itu sebuah review. Kemudian ada yang kedua itu tentang pemanfaatan nanopartikel. Ini ya, khususnya pada oral care kosmetik. Ya, jadi di bagian mulut, jadi mungkin saja nanti bagaimana antibakteri, bagaimana untuk mengatur sensitivitas gigi ataupun gusi begitu ya, pengaruh dari nanopartikel ini. Kemudian yang terakhir ada bagaimana pemanfaatan nanoteknologi pada dunia kecantikan seperti kosmetik. Nah, tidak usah berlama-lama, saya akan lanjut pada review jurnal yang pertama berkaitan dengan nanomaterial based electrochemical biosensor for cancer biomarker. Oke, nah kita harus ketahui dulu bahwa permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini itu bagaimana nanomaterial ini digunakan sebagai sensor biomarker kanker dan bagaimana karakteristik dari kinerja sensor tersebut. Nah, jadi permasalahannya bahwa saat ini memang sudah banyak penggunaan biosensor untuk mendeteksi sebagian besar penyakit. Nah, sekarang salah satunya menggunakan partikel nano yang disisipkan pada biosensor. Nah, bagaimana teori, metode, dan pembahasan termasuk pada kesimpulan dalam jurnal ini, saya akan bahas selanjutnya. Nah, jadi teori yang diusung dalam jurnal ini itu saya kutip, bisa terlihat pada slide-nya. Intinya apa? Jadi penggunaan material nano ini, logam dan nanokarbon, nah, sebagai komponen biosensor meningkatkan sensitivitas biosensor elektrokimia. Nah, jadi nanti ada partikel nano logam sama karbon yang akan dimanfaatkan gitu ya sebagai biosensor. Itu di salah satu teori yang diacu. Kemudian nanomaterial dapat digunakan dalam elektrokimia biosensor sebagai pengubah permukaan elektroda dan sebagai label pensinyalan. Nah, permukaan elektroda adalah sering dimodifikasi dengan material nano, logam, dan nanokarbon untuk meningkatkan kualitas luas dan permukaan efektif. Intinya apa? Jadi pemanfaatan nanomaterial ini untuk meningkatkan sensitivitas dari elektroda. Karena intinya dalam penggunaan biosensor pasti adanya pergerakan arus untuk menguatkan sinyal sehingga bisa mendeteksi dari mungkin kanker itu sendiri. Nah, saya lanjut. Nah, kemudian, nah ini teori yang masih diusung dalam jurnal ini yang dasarnya adalah ada elektroda, kemudian elektroda itu disisipkan partikel nanopartikel seperti yang kuning ini, kemudian
Yang biru ini itu adalah antibodi yang dipasangkan uh, dekat dengan nanopartikel. Bagian yang warna pink ini itu adalah biomarker dari kanker. Nah, inilah nanti yang sebagai pendetek. Nah, pendetek nanti sel-sel kanker yang dideteksi dalam tubuh manusia. Nah, intinya apa? Nanopartikel ini membantu sebagai nanti pembawa secondary antibody. Nah, itu poinnya ya, yang akan nanti mendetek atau memberikan bantuan sinyal dari deteksi kanker itu sendiri. Nah, kira-kira seperti ini penggambarannya. Kemudian saya lanjut. Nah, dari metode yang digunakan dalam penelitian ini itu ada metode eksperimen dan ada 3 partikel nano yang dimanfaatkan untuk sebagai biomarker dari kanker itu sendiri. Yang pertama ada metal nanopartikel, logam gitu ya. Kemudian ada karbon nanotube, itu ada karbon, dan terakhir ada grafen. Nah, jadi ketiga partikel nano ini itu dimanfaatkan sebagai uh, penguat nanti dalam um, elektroda dan penguat pada untuk mendeteksi kanker itu sendiri. Nah, dengan menggunakan nanopartikel logam dan nanomaterial karbon sebagai media untuk pembuatan elektrokimia biosensor sebagai biomarker dari kanker. Nah, mari kita coba lihat pembahasan dalam jurnal ini. Oke, yang pertama itu membahas tentang ada bagaimana metal nanopartikel itu penggambarannya seperti yang terlihat pada slide ya. Jadi di sini ini sebagai logam, metal logam ya. Kemudian disisipkan yang kuning ini adalah nanomaterial atau nanopartikelnya. Nah, kemudian disisipkan apa? Antibodi. Nah, di sini ada perak. Nah, perak ini disisipkan antibodi dan nanti perak ini akan digunakan untuk membantu mendetek dari uh, sifat atau sel-sel dari kanker itu sendiri. Nah, sehingga nanti hasilnya akan terlihat pada grafik ini. Ada pergerakan arus yang berbeda di sana. Itulah yang didetek dari sinyal itu mendetek, oh, dia terdeteksi adanya kanker dalam tubuh. Gitu jadi. Kemudian saya lanjut. Kemudian ada karbon, pemanfaatan karbon sebagai partikel nano untuk sebagai biomarker kanker. Sama halnya seperti metal, di logam tadi ya. Jadi ini ada karbon, yang nanti uh, diletakkan pada gizi air, gizi. Kemudian di sini ada partikel nanonya. Nah, nanti di bagian ini tuh akan uh, mendetek adanya unsur-unsur asing. Nah, begitu ya. Untuk bisa melihat, nah nanti partikel karbon ini yang membantu untuk um, mendetek yang mana ada sel kanker. Nah, ya, yang terlihat seperti ini. Kemudian ada gambar. Nah, ini adalah hasil cetakan nanti pergerakan atau arus jika ini ya, di bagian yang ini naik ini terdeteksi banyak adanya sel kanker itu, pergerakan arus ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, ada grafen. Nah, sama berbahan karbon itu sesungguhnya yang digunakan untuk membantu uh, peletaan nanopartikel, sehingga nanti nanopartikel ini akan membantu biomarker kanker, pendeteksi dari sel kanker itu sendiri. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, prosesnya itu dia kayak grafen ini seperti dia sarang dari lebah. Nah, sarang lebah itu, nah di sana
Diselipkan nanti partikel nano. Nah, bagian partikel nano itu diselipkan ada partikel ini AUNPS ini emas gitu ya, kemudian ada antibody, antigen yang akan mempermudah nanti biosensor itu untuk mendeteksi adanya sel-sel kanker. Nah, dari hasil itu ditarik kesimpulan bahwa nanopartikel ini dapat digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda untuk meningkatkan luas permukaan elektroda yang efektif. Nah, untuk mempercepat transfer elektron. Nah, tujuannya pasti untuk memperkuat sinyal yang dari biosensor. Selanjutnya, sinyal kimia ini dari biosensor dapat ditingkatkan dengan menggunakan label sinyal yang terdiri dari nanomaterial dan antibody sekunder. Sebagian besar biosensor yang dibahas dalam jurnal ini memungkinkan deteksi yang sangat sensitif dan selektif dari biomarker kanker karena penggunaan bahan nano sebagai komponen ini itu bisa mendeteksi lebih spesifik, lebih detail gitu ya. Jadi yang sering digunakan itu dia nanopartikel karbon dan logam metal yang tadi untuk digunakan sebagai biomarker kanker. Nah, kira-kira itu review jurnal yang pertama. Saya lanjutkan untuk penggunaan nanopartikel sebagai anti-mikroba, anti-inflammatory, dan remineralising sebagai agen netral gitu ya pada mulut. Nah, jadi bagaimana review dari jurnal ini? Mari kita lihat. Nah, masalahnya apa? Jadi memang uh, mulut ini penuh dengan bakteri sehingga ada bau mulut dan sebagainya, kemudian gigi berlubang gitu ya. Kalau yang permasalahannya kemudian ada satu terobosan. Nah, bagaimana partikel nano ini dapat signifikan untuk simbiosis bakteri, jadi kayak kontrol bakteri dan menjaga kesehatan mulut yang berkualitas tinggi. Nah, itu akan dibahas dalam jurnal ini, tetapi kita sebelum itu tahu dulu teori yang pendukung, kemudian bagaimana metode dan bagaimana hasil dari pembahasannya. Kita lihat. Nah, jadi saya dapat kutip di dalam jurnal ini ada beberapa teori pendukung dan intinya apa? Jadi morfologi NP nanopartikel ini dan distribusi ukuran dari nano ini juga dapat menjadi faktor kunci untuk aplikasi perawatan mulut yang inovatif. Karena keduanya dijelaskan sebagai parameter strategis di bidang aplikasi lain yang berhubungan dengan partikel yang berukuran nanometer. Nah, jadi riset itu menjelaskan bahwa nanopartikel ini dapat digunakan sebagai faktor untuk pembawa obat, nah mungkin pengontrol nanti bakteri dalam mulut, menjaga kesehatan mulut itu sendiri. Nah, bagaimana uh, proses dan metodenya bisa kita lihat. Metodenya ini juga di dalam jurnal ini menggunakan studi literatur yang dia membahas bagaimana pemanfaatan nanopartikel seperti perak, nanopartikel emas, logam oksida, vitamin oksida, zinc oksida yang dimanfaatkan untuk um, obat dalam uh, mulut, pembasmi bakteri. Nah, beginilah kira-kira prosesnya. Jadi bagaimana partikel nano ini sebagai agen antimikroba dalam perawatan mulut. Bisa diperhatikan bahwa yang merah ini, nah itu nanti ada peletaan obat yang diselipkan melalui nanopartikel. Nah, kemudian yang bagian ungu ini adalah uh, antimikroba yang diselipkan pula pada nanopartikel. Nah, kemudian yang ada warna pink ini anti-inflammatory, jadi untuk gusi di sini ya. Kemudian yang warna hijau ini adalah karyogenik bakteria untuk menjaga gusi dengan gigi agar tidak flek itu ya, flek-flek pada gigi itu. Kemudian yang kuning ini ada remineralizing nanoparticle, jadi untuk menjaga kesehatan mulut. Nah, jadi nanti bagaimana prinsipnya penggunaan partikel nano itu sebenarnya partikel nano itu partikel yang sangat kecil berukuran 10 pangkat minus 9 ya, banyak banget nolnya. Itu dia yang diselipkan obat maupun antibakteri gitu ya, yang akan ditaruh dalam
gigi ataupun yang gigi berlubang dan mungkin ada gusi yang mungkin rusak gitu ya, yang penuh dengan flek itu bisa dibantu melalui partikel nano. Nah, kemudian sini kita bahas. Nah, kita bahas ada nanopartikel perak. Nah, nanopartikel perak ada nanopartikel seng oksida, nanopartikel emas. Nah, biasanya nanopartikel ini dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nanopartikel perak ini efektif melawan bakteri. Nah, itu bisa, dan virus ataupun jamur. Kemudian ada nanopartikel seng oksida juga sama. Jadi dia berjuang melawan bakteri, virus maupun jamur untuk mengontrol aktivitas bakteri di dalam mulut, sehingga mungkin bisa mengontrol bau mulut juga. Terus nanopartikel emas ini juga berfungsi untuk antimikroba. Nah, biasanya ada nanopartikel emas ini itu dimanfaatkan pada bulu sikat gigi, tapi riset di bidang itu masih dikembangkan, bahwa fungsinya juga untuk mengontrol aktivitas bakteri. Nah, kemudian ada beberapa nanopartikel lain yang digunakan sebagai produk perawatan mulut. Ada chlorhexidine nanopartikel, peroxytol, kemudian ada Scutellaria recalcitrans sama nanopartikel kitosan. Nah, ini yang sering dimanfaatkan untuk mulut, terutama bagi gigi maupun gusi. Kemudian ada nanopartikel sebagai agen remineralisasi. Nah, tujuannya buat apa? Untuk mengontrol resiko karies dan sensitivitas dari gigi dan menjaga enamel gigi. Nah, kemudian ada 3 nanopartikel sebagai agen remineralisasi. Ada hidroksiapatid, kemudian ada casein dan kaca bioaktif. Fungsinya seperti apa? Bisa terlihat dalam slide. Jadi hidroksiapatid ini diintegrasikan dalam produk untuk perawatan mulut seperti pasta gigi, obat kumur. Nah, itu yang membantu untuk membunuh bakteri dalam mulut, sehingga mengontrol bakteri itu, membuat mungkin bau mulutnya terkontrol sehingga lebih segar. Seperti itu. Kemudian ada casein untuk menghindari demineralisasi enamel gigi yang dihasilkan dari minuman ringan. Biasanya minuman ringan itu kadang-kadang membuat faktor korosif pada gigi seperti itu ya. Nah, casein ini cukup membantu dan mengontrol. Kemudian ada kaca bioaktif yang digunakan untuk menyembuhkan cacat tulang pada gigi ya. Merangsang regenerasi tulang. Tindakan serupa diamati pada gigi. Memang NP ini dapat menurunkan sensitivitas gigi dengan terminalisasi tubulus denti. Nah, seperti itu kira-kira beberapa pemanfaatan nanopartikel untuk intinya menghambat bakteri, antibakterial, membantu untuk pensuplai obat dari mungkin gigi berlubang seperti itu. Dari kesimpulannya ya, memang saat ini sudah banyak dikembangkan produk perawatan mulut seperti pasta gigi dan obat kumur dengan memanfaatkan partikel nano, karena sifatnya yang bisa untuk antimikroba, antiinflamasi, dan remineralisasi. Namun keunggulan nanopartikel ini adalah yang sama, membuatnya ada berbahaya karena ukuran sangat kecil, kemudian untuk efek jangka panjangnya itu masih menjadi sebuah riset. Nah, untuk yang terakhir, review jurnal yang terakhir itu tentang pemanfaatan nanoteknologi dalam kosmetik. Nah, ini yang cewek biasanya ya, bagaimana harus tahu tentang pemanfaatan nanopartikel ini untuk kesehatan atau permajaan kulit. Mari kita lihat. Nah, permasalahannya bagaimana pemanfaatan nanopartikel di bidang kosmetik ini ya, terutama mungkin efek samping dan sebagainya. Nah, yang jelas kita harus tahu dulu apa saja partikel nano yang dimanfaatkan sebagai bagian dari kosmetik itu sendiri. Kita mulai dari teori yang mendukung, kemudian bagaimana metodenya dan hasil pembahasannya seperti apa. Nah, jadi dalam MAMU 2015 itu partikel nano dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada nanosphere dan nanoskapsul. Nah, nanosphere itu didefinisikan sebagai sistem matriks homogen di mana dalam senyawa aktif
terdispersi atau terlalu dan diserap di permukaan atau terperangkap dalam struktur matriks polimer melalui bola padat. Kemudian ada nanokapsul. Nah, bagaimana bentuknya nanti saya akan tunjukkan. Adalah gelembung nanokoloid di mana intinya berminyak dan berair dikelilingi oleh membran polimerik dengan sifat-sifat tertentu. Bagaimana bentuk dari nanosfer dan nanokapsul ini? Bisa dilihat. Nah, nanosfer ini ya bentuk bulat. Nah, inilah drug atau obat yang disisipkan. Nah, sementara untuk nanokapsul nanti ini dia obat itu disisipkan dalam kapsul gitu ya, bisa lebih lebar. Kalau ini kan dia berupa partikel kecil obatnya itu, sementara ini dalam bentuk kapsul. Nah, inilah bentuknya kira-kira. Nah, metode penelitian dalam jurnal ini itu berupa metode studi literatur, jadi mengikuti beberapa penelitian yang sebenarnya untuk menjelaskan perkembangan terbaru saat ini. Nah, ada beberapa nanocarrier. Nah, jadi partikel pembawa obat itu yang berukuran kecil yang dimanfaatkan dalam dunia kosmetik gitu ya. Ada liposom, myosom, dendrimer, SLN, jadi NLC gitu ya, solid, liquid, nanopartikel, nanopartikel jadi nanopartikel emas, polimer sama nano emulsion. Nah, ini ada beberapa nanocarrier yang biasa dimanfaatkan dalam dunia kosmetik. Nah, bagaimana jenis-jenis nanopartikel ini saya akan bedah setelah ini. Nah, yang pertama ada liposom. Nah, liposom ini itu dia biodegradable. Jadi dia mudah nanti larut, kemudian dalam prosesnya itu dia menyatu di dalam permukaan kulit yang sebagai fungsinya di sini dia memiliki keuntungan yaitu dapat membungkus dan mengangkut bahan yang larut dalam air. Nah, obat ini ya, di rongga kutubnya dan bahan yang larut dalam minyak. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan stabilitas obat dengan menggunakan proses enkapsulasi. Nah, jadi penggunaan liposom ini dapat meningkatkan stabilitas obat itu. Kemudian yang ketiga, menyediakan penargetan pemilihan ke jaringan tumor. Nah, jadi dia bisa dibawa untuk sampai ke target di bagian-bagian tertentu dalam tubuh seperti itu. Kemudian ada ini dia niosom. Partikel ini seperti ini ya, bisa dimanfaatkan sebagai obat hidrofilik akan terperangkap dalam daerah nonpolar dalam lapisan ganda. Nah, ini niosom, dia bersifat hidrofobik. Nah, kemudian ada nanopartikel lipid padat SLN, solid liquid nanoparticle. Jadi dia fungsinya untuk apa? Jadi bentuknya seperti ini, ada padatan lemak begitu ya. Kemudian ada, nah nanti di sini bulir-bulir seperti itu, ya, ukuran sangat kecil. Fungsinya untuk kontrol yang lebih baik atas kinerja pelepasan senyawa. Tidak diperlukan perlalu tambahan. Nah, dia memiliki stabilitas jangka panjang. Obat yang dibawa di dalam sini itu memiliki stabilitas yang jangka panjang cukup baik. Namun ada kekurangannya sedikit, jadi kecenderungan gelatin yang tidak terduga dan pertumbuhan partikel. Nah, kemudian ini ada dendrimer. Dendrimer itu berupa seperti cabang-cabang seperti yang polimer. Nah, nanti itu yang disisipkan dari obat yang akan dibawa. Jadi dia sebagai nanocarrier yang telah digunakan untuk membawa zat photosynthesizer dalam terapi fotokimia untuk membawa molekul anti jamur. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini ya, nanti dalam cabang-cabang ini itu diselip-selipkan dari obat yang akan dibawa ke dalam tubuh. Seperti itu kira-kira. Kemudian pemanfaatan dari pemanfaatan itu ya ada kesimpulan nanti. Dan pemanfaatan aplikasi dari teknologi nanoteknologi dalam dunia kecantikan ini itu ada tabir surya. Nah, tabir surya biasanya dimanfaatkan untuk penangkal sinar matahari itu ultraviolet yang dibentuk dikemas dalam lotion. Nah, itu kemudian ada perawatan luka, nanti ada gambarnya itu pemanfaatan nano ya menggunakan benang
review yang sangat tinggi sekali. Kemudian ada formulasi anti penuaan. Nah, jadi nanopartikel juga dimanfaatkan di sana. Perawatan rambut, nah, biasanya pada sampo, conditioner gitu ya. Kemudian ada perawatan bibir, biasanya ada lip gloss, lip cream. Nah, itu juga disisipkan mungkin nanopartikel dalam dunia kecantikan kosmetik ini. Kemudian ada pelembab, perawatan kuku, itu juga termasuk juga sudah ada pemanfaatan nanopartikel dalam dunia kecantikan terutama kosmetik. Nah, ini salah satu gambar pemanfaatkan nanofibril dalam sangat kecil sehingga hasilnya itu lukanya tertutup lebih rapi sehingga tidak ada bekas, sedikit bekasnya gitu. Nah, kesimpulannya, jadi nanomaterial sudah sangat banyak dimanfaatkan dalam produk kosmetik, hanya saja. Jadi, kita harus ketahui dampak jangka panjang dalam tubuh. Jadi, dalam riset perkembangan saat ini, memang dalam jangka panjang itu masih sebagai bahan kajian bahwa pemanfaatan nanopartikel berefek seperti apa. Tapi sejauh ini memang belum ada dampak toksiknya ya, dampak negatifnya. Nah, cuma ini masih menjadi sebuah riset yang harus kita pertimbangkan selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itu membahas review dari 3 jurnal yang berkaitan tentang pemanfaatan nanopartikel dalam biosensor untuk kanker, pemanfaatan nanopartikel untuk mulut maupun gigi, dan terakhir pemanfaatan nanopartikel pada kosmetik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam review jurnal ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Om Santi Santi Santi.